Aldi Firdaus ya. Kenapa? Sakit. Ya, yang lainnya? Masuk semua. Masih semangat? Coba, mana semangatmu? Mana semangatmu? Kita hari ini akan mempelajari tentang iman kepada Rasul. Ya, sudah tahu apa arti dari Rasul? Nabi. Ya, Rasul adalah Nabi. Dan sebelum itu, bukunya silakan dikeluarkan semuanya. Sudah? Sudah? Ya, pengertian iman kepada Rasul. Nah, iman sendiri itu adalah percaya. Apa? Percaya. Ya, percaya bahwa Rasul itu ada. Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Nah, itu pengertian dari Rasul. Nah, tugas Rasul apa? Yang pertama, menyampaikan wahyu Allah. Ya, wahyu Allah ketika diturunkan melalui siapa? Malaikat siapa? Jibril. Ya, melalui malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi, disampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikan kepada umat. Ya. Kemudian memberi petunjuk kepada umat. Jadi Rasul itu memberikan petunjuk kepada umatnya. Nah, siapa umat Rasulullah? Saya. Ya, umat Rasulullah itu saya. Siapa lagi Rasul-Rasul yang lain kita nanti bahas. Ya. Kemudian 3, menjadi teladan dalam kehidupan. Jadi Rasul itu adalah teladan yang baik untuk umat Islam. Yang keempat, mengajak manusia beribadah kepada Allah, tidak mengajak beribadah kepada patung, matahari, berhala dan lain sebagainya. Ya, pagi-pagi sudah ngadap ke matahari. Ngapain? Sembahyang, itu katanya. Nah, tapi kalau Rasul tidak. Pagi-pagi kita belajar untuk apa? Melek. Untuk apa? Menghadap kepada Allah. Nah, apa dalam bentuk apa? Sholat. Nah, kesimpulannya setiap Rasul adalah Nabi. Tetapi semua Nabi adalah semua Nabi tidak apa? Menjadi Rasul. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, menerima wahyu dari Allah. Itu kalau Nabi sama-sama menerima wahyu dari Allah. Yang kedua, yang Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi wahyu itu untuk diri sendiri, bukan untuk umatnya. Nah, sedangkan Rasul wajib menyampaikan kepada umat. Apa yang disampaikan? Wahyu dari Allah. Nah, dalil tentang iman kepada Rasul yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Sebelumnya apa kitab-kitabnya? Ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan terakhir adalah kitab Al-Quran. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Nah, ini adalah dalilnya. Nah, siapa sih Rasul yang dipilih sama Allah?
Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Nuh itu apa? Membuat kapal yang besar di batu apa? Bukan, waktu musim kering. Ya, kenapa sampai Nabi Nuh itu dijuluki orang gila? Kenapa dijuluki orang gila? Karena di waktu musim kemarau Nabi Nuh itu membuat kapal yang sangat besar. Nah, itu karena sudah dapat wahyu dari Allah. Karena sebentar lagi ada banjir bandang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim yang tahu tahan panas, apalagi? Ya, mau apa? Nyembelih sapi. Apa anaknya Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Kemudian ketika Nabi Musa, apa mukjizatnya? Membelah lautan dengan apa? Dengan satu tongkat. Apalagi mukjizatnya? Ya, tongkatnya menjadi ular. Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa. Apa mukjizat dari Nabi Isa? Mukjizat dari Nabi Isa adalah apa? Ketika bayi bisa bicara. Ketika bayi bisa bicara. Apa lagi mukjizatnya? Membangunkan orang mati. Kemudian terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, umat Islam, umat Muslim. Apa mukjizat dari Nabi Muhammad? Membelah bulan dengan apa ini? Dengan jarinya. Kemudian apa lagi? Yang paling dahsyat mukjizatnya adalah kitab Al-Quran. Nah, itu adalah apa? Nabi yang sudah terpilih menjadi Rasul Ulul Azmi. Sampai sini sudah paham? Nah, kita lanjut. Sifat wajib dan mustahil Rasul. Ya, yang pertama, apa sih sifat wajib Rasul? Yang pertama siddiq, artinya benar. Jadi Rasul itu selalu berkata benar. Kemudian kedua, amanah, artinya percaya. Ketiga, adil. Jadi Rasul itu memiliki 4 sifat wajib, ya. Kemudian yang mustahil apa? Yang mustahil Rasul itu melakukan kebohongan, ya. Beriman kepada Rasul. Nah, di sini ada hikmah kepada Rasul. Apa sih hikmahnya? Yang pertama adalah Rasul. Yang kedua
Nah, padahal dibuat jajan. Nah, seperti itu gimana dapat dipercaya atau tidak? Tidak. Maka dari itu harus belajar dari sifat Rasul. Kemudian apa lagi? Beribadah yang rajin, ya disiplin ketika agar berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika agar terdengar seperti itu, kalian harus segera begitu dulu, kemudian sholat, dan menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua. Ya, sampai sini paham? Nah, kalau kalian paham, guru akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ya, jadi nanti berkelompok bekerja sama. Ya, yang presentasi satu orang dalam satu kelompok. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, selanjutnya kita akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian dari Rasul. Apa pengertian dari Rasul? Kalian barusan sudah pelajari adalah, ada yang bisa pengertian dari Rasul? Tadi ya, coba kamu jawaban kamu bagus tadi apa? Ya, menyampaikan wahyu Allah. Ya, benar. Manusia terpilih. Ya, jadi iman kepada Rasul itu adalah kita harus percaya bahwa ada Rasul. Nah, siapa Rasul? Adalah Rasul, Nabi yang sudah terpilih. Nah, ada berapa Rasul yang sudah terpilih? 5. Ada 5. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, Nabi Isa. Yang kelima adalah Nabi Muhammad. 4 wajib sifat Rasul. Yang pertama, jadi kita harus juga meneladani 4 wajib tersebut. Ya, dan mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengikuti jejak para Rasulullah. Nah, untuk minggu depan kalian membawa Al-Quran. Ya, kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasulullah melalui Al-Quran. Ya, jangan sampai lupa minggu depan kita membawa apa? Al-Quran. Ya, cukup sekian dari saya. Silakan ketua dipimpin doa dulu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.